Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran PJOK. Nah, anak-anak, hari ini Pak Wildan akan memberikan satu materi baru, materi yang ada di bab 3 kalian, yaitu tentang gerak dasar atletik. Nah, kira-kira di sini ada yang tahu tidak apa itu atletik? Nah, ini Bapak jelaskan. Atletik merupakan dasar gerakan untuk berolahraga. Gerak dasar dalam atletik dapat dikembangkan dalam perlombaan. Gerakan-gerakan yang termasuk dalam atletik adalah jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah, kira-kira macam-macam dari gerak dasar atletik itu apa saja, Pak? Ini Pak Wildan bagi menjadi 3 anak-anak. Ada gerak dasar jalan, 4 ya. Ada gerak dasar lari, ada gerak dasar lompat, dan juga gerak dasar lempar. Nah, selanjutnya gerak dasar gerak dasar jalan itu meliputi 3 macam ya. Nah, nanti ketika sudah masuk sekolahnya, Bapak akan coba praktekkan dengan anak-anak di lapangan ya. Hari ini Bapak mencontohkan gambarnya gerak jalan ke depan ya. Gerakan jalan ke depan ini sama seperti kalian pada saat berjalan seperti biasa. Nah, gerak jalan ke depan ini tentu badannya tidak boleh terlalu membungkuk dan tidak boleh terlalu membusungkan dada anak-anak ya. Badannya tegap, pandangannya ke depan, bukan ke atas ataupun ke bawah. Nanti kalau lihat atas takut kesandung ya. Kemudian jalan ke belakang. Nah, jalan ke belakang ini kebalikan dari jalan ke depan. Nah, untuk cara melakukannya sama, hanya saja jalan ke belakang ini jalannya mundur ke belakang, bukan ke depan. Untuk gerakannya sama, tidak boleh terlalu membungkuk dan tidak boleh membusungkan dada. Nah, selanjutnya jalan berkelok anak-anak. Jalan berkelok ini tentu kalian membutuhkan lintasan yang seperti ular. Kalian bisa membuat garisan berupa tali rafia ataupun berupa lakban sebagai tanda untuk kalian berjalan berkelok. Nah, nanti caranya adalah kalian harus bisa berjalan sesuai dengan lintasan yang kalian buat. Ketika sudah sampai, nanti bisa dilakukan berulang-ulang. Nah, selanjutnya gerak dasar lari. Nah, gerak dasar lari ini Pak Wildan juga membaginya menjadi 3 ya. Ada lari di tempat, lari pelan, dan lari cepat. Nah, lari di tempat ini sama seperti lari pada umumnya, hanya saja lari ini tidak berpindah tempat ya anak-anak. Larinya tetap di tempat, tidak ada gerakan maju ataupun mundur. Kemudian lari pelan. Nah, lari pelan ini sama seperti kalian pada saat melakukan jogging. Nah, mungkin kalian di sini ada yang rajin jogging atau sering melakukan lari jogging. Kemudian lari cepat. Nah, lari cepat ini biasa dilakukan dalam perlombaan lari pendek ya, lari jarak pendek. Nah, ketika melakukan lari cepat, tentu kalian tidak boleh menengok ke belakang atau ke samping kanan kiri. Untuk pandangannya harus tetap lurus ke depan agar lari kalian semakin cepat, dan ayunan kaki harus semakin lebar dan cepat. Kemudian gerak dasar lompat. Nah, lompat ini dibagi menjadi 3. Ada lompat tinggi, lompat jauh, dan lompat melewati rintangan. Untuk lompat tinggi ini membutuhkan tempat berupa alat kayu lurus ya, dan juga matras untuk kalian saat pendaratan.
Nah, kemudian lompat jauh. Lompat jauh ini membutuhkan tempat pendaratan berupa pasir biasanya ya, atau mungkin bisa dimodifikasi menggunakan markas juga. Nah, untuk melakukan lompat jauh, pada saat melakukan tolakan melompat itu tidak boleh melebihi garis. Coba lihat gambarnya ya, di situ ada garis. Ketika lompatan kalian melebihi garis, maka biasanya ukuran dari lompatan kalian tidak akan dihitung ataupun didiskualifikasi ya. Kemudian lompat melewati rintangan. Nah, ini juga membutuhkan sebuah rintangan, bisa menggunakan kayu ataupun menggunakan kursi seperti yang ada di gambar ketiga ini ya. Nah, jadi kalian harus bisa melewati rintangan yang sudah dibuat. Kemudian yang terakhir adalah lompat sejauh mungkin, bisa menggunakan alas yang empuk ataupun bisa berupa matras. Kemudian gerak dasar melempar. Gerak dasar melempar ini ada gerakan memegang peluru, ada melempar peluru, dan gerakan menolak gaya tolakan ya. Untuk memegang, nah bolanya tentu berada di genggaman kalian. Pada saat menggenggam bola ini tidak boleh terlalu kencang. Ketika kalian terlalu kencang saat menggenggam, maka bolanya tidak akan bisa lepas ketika kalian tolak atau ketika kalian dorong. Nah, untuk cara melempar peluru ini bukan dilempar ya, bukan seperti melempar bola kasti, tetapi lemparannya itu didorong ya anak-anak. Coba lihat gambar ketiga, gerakan menolak gaya tolakan. Nah, yang pertama, taruh di telinga, kemudian badan agak dicantumkan ke samping kanan, kemudian didorong ke atas sekuat mungkin ya. Jadi bukan dilempar tetapi didorong bolanya ya. Kemudian tugasnya hari ini anak-anak silakan mengerjakan soal ulangan harian bab 3 halaman 37, hanya bagian Romawi 2 ya. Nah, untuk hari ini silakan dikerjakan di rumah masing-masing, kemudian dikumpulkan di wali kelasnya. Nah, untuk hari ini sekian dari Pak Wildan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan di rumah, jangan lupa rajin cuci tangan.